Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita. Salawat dan salam penghormatan semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka ibadah wajib itu akan disertai dengan ibadah sunnah. Kita ambil contoh misalnya pada 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat yang tentu saja terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua syahadatul rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ini kewajiban. Maka ia kemudian disertai dengan perintah sunnah. Kalau untuk syahadatut tauhid, perintah sunnahnya adalah memperbanyak zikir. Jadi jangan merasa cukup hanya dengan syahadat saja, tapi mesti kita memperbanyak zikir. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk memperbanyak zikir. Perbanyaklah tasbih, ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, takbir, ucapan Allahu akbar, tahlil, ucapan la ilaha illallah, dan hauqalah, ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian bagian kedua dari syahadatain, syahadatul rasul, disertai dengan perintah sunnah, yaitu memperbanyak salawat. Jadi tidak boleh kita merasa cukup hanya dengan bersyahadat saja, tapi mesti kita juga memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian ulama bahkan berpendapat salawat itu wajib untuk dibaca di dalam salat, ya, tapi disunahkan untuk juga memperbanyak salawat, terutama misalnya di hari Jumat. Nabi sampaikan, Sayyidul ayyam yaumul jumu'ati, penghulu hari itu hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fi, perbanyaklah bersalawat kepada saya di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sungguh salawatmu itu nanti akan disetor, akan diantarkan kepada saya. Kita pindah ke contoh yang lain. Rukun Islam yang kedua yaitu perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu, juga disertai dengan perintah sunnah, ya, perintah untuk melaksanakan salat sunnah rawatib, baik sebelum ataupun sesudah salat wajib tersebut. Ya, paling tidak 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya, lalu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan bukan hanya salat sunnah rawatib, kita juga disunahkan untuk salat witir, disunahkan untuk salat duha, dan aneka macam salat-salat sunnah yang lain. Begitu pula rukun Islam yang ketiga, misalnya puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan wajib, tapi disertai dengan perintah sunnah. Ada sekian banyak puasa yang disunnahkan.
Yang langsung mengiringi puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Dan Nabi janjikan, man sama Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal karena qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelah itu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang puasa sepanjang masa. Ada puasa 3 hari setiap bulan. Ada puasa Senin dan puasa Kamis. Ada puasa Arafah. Ada puasa Asyura. Dan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Begitu pula rukun Islam yang keempat, yaitu perintah untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat wajib diikuti atau disertai dengan perintah sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Begitu pula rukun Islam yang kelima, yaitu perintah untuk haji. Yang wajib ya 1 kali saja, maka haji yang berikutnya itu sunnah. Umrah, ada ulama yang berpendapat sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi kalaupun wajib, wajibnya cuma sekali, selebihnya itu sunnah. Intinya adalah bahwa semua perintah wajib itu ada perintah-perintah sunnah yang menyertainya, baik di depannya ataupun mengikutinya. Maka kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan sunnah tersebut ya, karena ibadah sunnah itu punya beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Sebaik apapun kita berusaha melaksanakan ibadah wajib, pasti ada kekurangannya. Tadi kita sudah salat wajib, sebaik apapun kita berusaha, pasti ada kekurangannya. Maka diharapkan dengan salat sunnah yang kita kerjakan sebelum dan sesudahnya ini, maka itu bisa menutupi kekurangannya. Puasa Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan kemarin, sebaik apapun kita berusaha melaksanakan, pasti ada kekurangannya. Nah, diharapkan dengan puasa Syawal dan puasa-puasa sunnah yang lain, kekurangannya itu bisa ditutupi. Kita keluarkan zakat, mungkin ada kekurangannya. Nah, diharapkan dengan infak, kekurangannya itu bisa tertutupi. Karena itu di hadis Nabi menjelaskan, awwalu ma yuhasabun nas min a'malihim yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama dihisab, dihitung nanti di hari kemudian, salatnya. Yang dimaksud di situ salat wajibnya. Fa idza atamma kutibat lahu tam. Kalau salat wajib itu sempurna, maka dicatat sempurna. Tapi kan jarang yang sempurna salat wajib. Dipanggillah malaikat. Allah perintahkan malaikat, unzuru li abdi, periksa hambaku. Hallahu min tatawwu, ada tidak salat sunnahnya? Kalau ada, maka Allah perintahkan, atimmu li faraidihi min sunanihi, sempurnakanlah kekurangan salat wajibnya, ambil dari salat sunnahnya. Begitu pula puasa. Puasa wajib diperiksa, ada kekurangannya, perhatikan puasa sunnahnya. Zakatnya yang wajib diperiksa, ada kekurangannya, perhatikan infaknya. Hajinya ada kekurangannya, perhatikan ya, haji-haji yang disunnahkan baginya, haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, umrahnya. Jadi fungsi amalan sunnah satu tadi menutupi kekurangan ibadah wajib. Yang kedua jamaah sekalian, amalan sunnah itu disyariatkan untuk meraih cinta dari Allah. Kalau hanya sekedar mau menyelamatkan diri tidak masuk ke dalam neraka, sebetulnya dengan ibadah wajib insya Allah udah cukup. Karena pernah ada sahabat datang ke Nabi, terus bertanya, ya Rasulullah, kalau misalnya saya cuma salat 5 waktu, saya cuma puasa Ramadan, maunya tidak ada salat sunnahku, cuma salat wajib saja, tidak ada puasa sunnah, cuma puasa Ramadan saja, ditambah 2 lagi, yang Allah halalkan saya halalkan, yang Allah haramkan saya haramkan, apa saya bisa masuk surga? Tapi bisa, kalau benar yang kamu sampaikan itu. Kalau hanya sekedar mau menyelamatkan diri untuk tidak masuk neraka, lalu kemudian masuk surga. Tapi kalau kita ingin lebih daripada itu, ingin meraih mahabbah, ingin meraih cinta dari Allah, tidak cukup dengan ibadah wajib. Cinta dari Allah itu bisa diraih dengan amalan-amalan sunnah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, saya umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada saya dengan cara yang lebih saya sukai
dibandingkan apabila ia melakukan ibadah yang saya wajibkan kepadanya. Lalu Allah lanjut, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku itu terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, saya jadi telinganya, alladzi yasma'u bi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi matanya, alladzi yabsiru bi, yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Itu luar biasa nih. Allah yang jadi mata, jadi telinga, jadi tangan, dan jadi kaki. Artinya semua anggota tubuh itu terpelihara. Hati terpelihara juga. Lalu Allah lanjutkan, wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta sesuatu kepada saya akan kasih. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia mohon perlindungan kepada saya akan berikan perlindungan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mindset kita, cara memandang ibadah sunnah itu mesti diubah. Kadang sebagian orang melihat ibadah sunnah itu ya kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sehingga karena dikatakan tidak apa-apa kalau tidak dikerjakan, tidak ada perasaan rugi di hati jika kita tidak melaksanakan ibadah sunnah. Padahal sebetulnya jika ibadah sunnah itu ditinggalkan, maka itu artinya kita telah mengurangi, bahkan menghilangkan kesempatan kita sendiri untuk meraih mahabbah, untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan pada kita, paling tidak yang di depan mata. Kalau puasa ya puasa Syawal masih ada beberapa hari. Salat ya jaga salat-salat sunnah rawatib minimal. Saya kira itu pengantarnya, sebagaimana biasa. Saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama lain, saya persilakan. Ibu-ibunya tidak ada tadi, biasanya ibu-ibu yang banyak bertanya. Ada acara ibu-ibu. Tapi Ustaz, silakan. Yang pertama ini kaitannya dengan menerima atau melakukan perbuatan yang haram. Yang haram. Kaitannya dengan amalan yang tertolak. Ya betul ya. Katakanlah kalau kita ini PNS kadang tidak bisa, kadang ada sesuatu yang kita ambil yang bukan hak. Nah, pertanyaannya apakah 40 hari amalan kita itu ditolak atau tertembus? Baik. Itu satu. Yang kedua kaitannya dengan barang haram yang kita peroleh, kan dalam konteks bahwa ini kan urusan dunia, Ustaz. Kalau kita mungkin mau mohon maaf pada Allah, mungkin Allah tidak memaafkan. Artinya bahwa bagaimana cara membersihkan kalau kita sengaja atau tidak sengaja ada barang haram yang pernah kita makan atau kita bawa pulang ke rumah seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga mengenai ghibah, Ustaz. Ghibah. Ya, kaitannya dengan politikan sekarang 2024. Ya. Kan masing-masing orang punya jagoan gitu. Yes. Tapi ada yang jagoan tidak jago-jago juga sebenarnya, Ustaz. Nah, kadang pertanyaannya, kadang masyarakat kurang peduli dengan sistem perpolitikan sekarang, sehingga ada kesan bahwa pemerintah sekarang atau katakanlah orang sekuler mengatakan agama dengan politik itu tidak bisa bercampur, harus dipisahkan. Sementara dalam praktek Nabi kita sendiri bahwa Nabi tetap sebagai pemimpin dalam pemerintahan, dia juga sebagai ulama, katakan ulama besar, sehingga tetap kita harus care dengan itu. Kembali dengan tiba, Ustaz, kan masyarakat banyak yang kurang peduli, Ustaz, sehingga kita banyak mungkin setidaknya kalau kita tidak sepaham dengan ini, katakanlah pemerintahan itu tidak becus seperti itu, bahwa kalau untuk menghindari dia tidak memimpin lagi, bahwa dia harus tidak menang dalam pemilihan. Nah, edukasi kepada masyarakat itu akhirnya kita kan harus menjelek-jelekan pemimpin itu. Baik. Nah, itu apakah kategorinya ghibah? Baik. Yang pertama sekali, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika ada seorang hamba yang memasukkan satu suap, dari itu lukmah, satu suap,
ke dalam perutnya makanan yang haram, maka salatnya tertolak 40 hari. Di hadis ini disebut tertolak 40 hari. Tapi jika ia bertobat dan memenuhi syarat-syaratnya, ya tentu tobatnya insya Allah diterima. Nah, maka itu kemudian akan setelahnya itu akan di ibadahnya kemudian akan diterima lagi. Ini sampai 40 hari kalau dia masukkan barang haram ke perutnya dan tidak ada tobatnya, tidak ada rasa menyesalnya. Ya, tapi kalau misalnya kita melakukan itu, kemudian kita sesali, tobat sungguh-sungguh, syarat tobatnya apa? Satu, harus berhenti. Yang kedua, harus menyesal. Dan itu inti taubat. At-taubatu an-nadamatu. Ya, intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Kalau tidak menyesal, maka itu tidak dianggap taubat. Kemudian yang ketiga, yaitu bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan semacam itu. Nah, kalau berkaitan dengan harta benda, mesti dikembalikan. Ada haknya orang pernah kita ambil, kita masukkan ke dalam perut, lalu kita bertobat, maka mesti dikembalikan. Karena ainnya, bendanya itu tidak mungkin yaitu yang dikembalikan, maka yang senilai dengan itu. Ya, yang senilai dengan itu. Ada misalnya makanannya orang pernah kita ambil, jatah makanannya kita ambil, kita masukkan ke perut, 40 hari salat itu ditolak. Tapi kemudian 1 minggu kita menyesali itu, lalu kita taubat sungguh-sungguh, diganti. Tentu bukan makanan itu lagi akan dikembalikan, sudah dimakan nilainya. Ya, maka insya Allah Allah yang maha menerima taubat akan menerima taubat kita, sehingga ibadah kemudian akan diterima. Jadi bukan berarti 40 hari tertolak terus ini meskipun udah bertobat. Nanti orang malah kalau itu sekalian deh, cukupkan saja 40 hari baru setelah itu kita bertobat, baru kita mulai lagi dari awal. Tidak. Selama bertobat dan sungguh-sungguh bertobat, Allah akan terima, dan setelah itu akan diterima kembali amal ibadah kita termasuk salat. Kemudian kalau yang kedua tadi tidak sengaja, kalau tidak sengaja itu tidak dianggap sebagai satu dosa. Ya, apa yang kita lakukan karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan, maka itu bukan satu dosa. Tapi kalau setelah itu kita tahu atau diberitahu, maka kita harus melepaskan diri. Kita harus melepaskan diri dari dosa itu dengan cara, sekali lagi, kalau harta benda mesti dikembalikan. Ada di hadis juga disebutkan, semua daging yang tumbuh dari suhtin, dari hasil suap, ya, termasuk perbuatan haram yang lain, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak baginya. Jadi semua daging yang tumbuh dalam tubuh kita ini yang berasal dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, api neraka itu lebih layak baginya. Kemudian yang ketiga tentang ghibah, ya, kaitannya dengan suasana politik kita sekarang ini. Hukum asalnya ghibah itu diharamkan, hukum asalnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah di surah Al-Hujurat. Janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Bahkan Nabi mengumpamakan bahwa ghibah itu, ya, di hadis itu Nabi tanya itu di hadis, atadruna mal ghibah? Kalian tahu tidak apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi jelaskan, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu ceritakan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Biasanya sih karena kejelekan, karena keburukan. Tapi ada pengecualian, ada ghibah juwisat lidarurah syariah. Ghibah yang dibolehkan karena kepentingan syariat. Dalam hal apa saja itu kemudian ghibah menjadi dibolehkan. Di antaranya ghibah itu dibolehkan, satu, kalau dalam rangka istifta, meminta fatwa-fatwa agama. Misalnya pernah ada seorang perempuan di masa Nabi Hindung datang ke Nabi, lalu bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Suamiku itu ya Rasulullah kikir sekali. Dia cerita kikirnya suaminya. Itu kan sebetulnya ghibah, Pak, menceritakan kejelekan orang lain, bahkan suaminya sendiri. Tapi itu boleh karena dia cerita ke Nabi, dan maksudnya baik, mau minta pendapatnya Nabi. Bolehkah saya sebagai istri mengambil uang suami saya diam-diam tanpa harus minta izin? Dan Nabi jawab, khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silakan ambil untuk dirimu dan untuk anak-anakmu, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Pengecualian yang kedua, yaitu dalam rangka tazallum, mengadukan kezaliman yang kita alami, kita dianiaya orang. Ya, kita ceritakan itu kepada orang yang berwenang. Nah,
yang dia dizalimi, dia mengadu kepada penegak hukum, itu boleh. Ya, kejelekannya orang kita ceritakan. Kemudian yang ketiga, untuk menghentikan perbuatan dosa itu, boleh kita ceritakan. Ada di suatu kompleks ada yang suka memalak-malak, kita lapor. Dia katakan, "Enggak usah lapor, nanti berdosa kalau cerita jeleknya." Enggak apa-apa, karena diceritakan dengan maksud menghentikan. Termasuk juga untuk menghindarkan orang lain dari akibat buruk perbuatannya. Mohon maaf, katakanlah ada seseorang yang mengkonsumsi narkoba, terus dia dekati anak-anak muda yang mungkin tidak tahu kondisinya. Ya, kita bisa sampaikan, hati-hati kena bergaul deh, nanti kau terpengaruh. Boleh kita ceritakan, karena maksudnya menghindarkan dari akibat buruk perbuatannya. Ada satu keluarga punya anak gadis dilamar oleh laki-laki. Lalu keluarganya minta pendapat kita, gimana sebetulnya itu sifatnya laki-laki. Kita tahu persis keburukannya yang akan sangat mempengaruhi perempuan tersebut, gadis itu, dalam mengarungi bahtera umat. Bisa kita ceritakan. Termasuk juga kalau ada orang yang mujahir bifiski. Ada orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Dia buka toko misalnya, ditulis di situ, di sini dijual minuman keras. Ya, untuk apa lagi disembunyikan? Dia sendiri sudah terang-terangan menunjukkan itu. Ada yang bahkan menawarkan pinjaman dengan bunga sekian-sekian, riba. Jadi kita katakan, tidak usah cerita kejelekannya. Nah, dia sendiri yang mengiklankan dirinya. Termasuk juga, tapi ini bukan kejelekan Pak, dalam tanda kutip saja ini. Misalnya kekurangan pada fisik. Ada yang datang di kompleks, tanya, di mana rumahnya Pak ini, misalnya Pak Iwan, mohon maaf. Ya. Pak Iwan yang mana di? Oh, itu yang buta-buta kah? Atau yang pincang-pincang kah? Ya, jadi kita sebutkan itu bukan dengan maksud menghina, tapi litarif, karena itu yang membuat dia mudah untuk dikenali. Nah, sekarang dalam konteks Pak, agama dan politik. Sebetulnya dimaksud yang melarang itu ya politik yang sifatnya praktis lah. Ya, politik praktis hanya sekedar dukung-mendukung saja. Ya, kemudian bawa-bawa agama ya. Semua ini yang calon-calon yang muncul kan orang Islam semua, Pak ya. Orang Islam semua. Saya khawatirnya kalau kemudian kita menjelek-jelekkan calon yang lain. Kan semua akan memilih yang menurut dia paling bermanfaat. Paling bermanfaat untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Silakan saja Pak, beristihad masing-masing. Tapi jangan misalnya agama itu hanya dijadikan sebagai alat untuk merendahkan, untuk menjatuhkan pihak yang lainnya. Ya, bukan berarti tidak ada kaitan antara agama dengan politik. Tapi ini politik high class lah, politik tingkat tinggi. Bagaimana sebetulnya pandangan agama tentang sifat-sifat pemimpin yang ideal itu seperti apa? Ya, tapi kalau sudah langsung menunjuk orang per orang, ya sebaiknya kita hindarilah. Dalam artian itu rawan sekali untuk menimbulkan konflik. Tapi tetap pertimbangan agama dijadikan dasar dalam memilih. Sekali lagi, yang ijtihad kita boleh beda-beda. Yang mana yang kita pandang lebih bermanfaat untuk bangsa, untuk negara, untuk agama dan untuk umat ini. Saya secara pribadi, ya insya Allah mudah-mudahan semua calon baik-baik sajalah untuk bangsa, untuk agama. Tinggal kita memilih berdasarkan hati nurani kita. Pilih yang menurut kita memenuhi syarat itu tanpa harus merendahkan dan menjatuhkan yang lainnya. Ya, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan itu kan hak mutlaknya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, Engkau lah pemilik kekuasaan. Engkau yang memberikan kuasa kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan mengambil kembali kuasa itu dari siapapun yang Engkau kehendaki. Kalau seperti itu tertanam di hati, kan tidak kecewa kita. Ya, saya khawatir terlalu fanatik terhadap satu calon, akhirnya dia tidak terpilih, kecewa berat kita, muncul kebencian di hati sampai bertahun-tahun lamanya. Tapi kalau kita sadari kuasa itu miliknya Allah, Allah yang memberi kepada siapa yang dikehendaki, Allah yang mencabut dari siapapun yang dikehendaki, tidak ada kecewanya kita meskipun calon yang didukung itu kemudian tidak terpilih, ya, karena kekuasaan tidak identik dengan kemuliaan. Maksudnya begini Pak, makanya di dalam ayat itu kan dipisah, ya.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansiul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau inginkan mulia dan menghinakan siapa yang engkau inginkan hina. Jadi kekuasaan itu tidak identik dengan kemuliaan. Memang ada yang mulia dengan kuasanya, dengan jabatannya. Tapi ada juga yang justru menjadi hina dengan kuasanya itu. Nabi Sulaiman itu raja selain Nabi. Dia mulia dengan kekuasaan yang dia miliki. Fir'aun juga raja di raja pada masanya. Tapi justru dia menjadi hina dengan kekuasaan yang dia miliki itu. Ya, jadi ini bukan masalah hidup mati kita lah ini. Tidak usah terlalu fanatik sekali lah terhadap satu calon. Kita beristihad saja sesuai dengan mana kita pandang baik sembari serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.